Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sidang salat subuh berjamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Puji dan syukur hendaklah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia-Nya, atas segala nikmat-Nya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah ila istiqamah dan husnul khatimah dalam menjalani sisa dari hidup kita di dunia ini. Salawat serta salam Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selalu kita banyak ucapkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kita masih berada di bulan Rajab. Ini udah akhir dari bulan Rajab. Sekarang tanggal 28 Rajab dalam penanggalan Indonesia. Dengan penanggalan udah tanggal 28 Rajab. Berarti udah ya tinggal sebulan lagi insyaallah. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah dengan sebulan lebih dengan bulan Ramadan. Makanya doa kita yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Karena bertemu dengan bulan Ramadan itu adalah sebuah keistimewaan bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita bisa memetik hikmah, apa hikmahnya dalam perjalanan hidup kita dari peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari, menyikapi dan meraih hikmah Isra Mi'raj, kita kemudian mendapatkan keberkahan dalam hidup dan diselamatkan oleh Allah, serta diberikan kekuatan iman. Dulu tanggal 27 Rajab Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dan peristiwa ini dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan dan memilukan Nabi. Jadi ini adalah perjalanan hiburan Allah buat kekasihnya Muhammad yang sedang bersedih. Kenapa Nabi bersedih? Karena saat itu tahun 3 Hijriah, tahun sekian kenabian, istri Nabi tercinta Khadijah dipanggil oleh Allah berpulang ke hadirat Allah. Selama ini orang yang menenangkan Nabi ketika dia lagi risau adalah istrinya.
Kalau dia lagi takut, Aisyah lah yang menjadi apa? Pelipur. Ya. Kemudian Khadijah juga adalah orang yang kemudian memberikan sokongan, dukungan yang begitu hebat ya, dalam perjuangan beliau. Bukan cuman dukungan, tapi juga materi yang begitu banyak dilimpahkan oleh Allah kepada Khadijah untuk digunakan berdakwah, memperjuangkan risalah. Nah, ini ada orang yang sudah dipanggil oleh Allah, sehingga apa? Beliau bersedih karena pernah suatu saat Khadijah itu kelihatannya rada menyayangkan. Sudah begitu banyak harta yang saya sumbangkan, tetapi kok Rasulullah belum mendapatkan jalan kemenangan, maksudnya sukses. Sehingga beliau merenungi itu. Ketika Nabi melihat Khadijah kondisinya begitu, menurut hemat Nabi, wah, Khadijah kayaknya udah menyayangkan nih, begitu banyak hartanya, tapi kok sayang belum sukses diberikan oleh Allah. Akhirnya apa? Beliau dilihat wajahnya rada bersedih. Sehingga Rasulullah SAW menghibur beliau dengan berkata, Khadijah, mau nggak kamu tahu apa yang dijanjikan oleh Allah untukmu? Dengan segala pengorbanan dan perjuanganmu membela kepentingan agama Allah, mau nggak kamu tahu? Kata Khadijah, ya Rasulullah, apa perlu saya tahu? Ini perlu Anda tahu supaya Anda senang, supaya Anda tidak berpikiran hal-hal yang tidak. Akhirnya kebetulan beliau jubahnya rada lebar, tangannya gitu. Kata Rasulullah, coba kamu intip di balik ini. Kemudian Khadijah ngintip, kata Rasulullah, apa yang kamu lihat? Kata, saya melihat istana yang begitu megah. Kata Rasulullah, itulah yang dijanjikan oleh Allah untukmu di surga. Orang yang begitu dihibur oleh Nabi dan menghibur Nabi, sekarang apa? Sudah tidak ada. Yang menguatkan Rasulullah dalam dakwah. Kemudian setelah itu disusul, pamannya Abu Thalib juga dipanggil oleh Allah. Kalau Khadijah membela dan menenangkan beliau, ya, dengan harta, dengan kasih sayang. Kalau Abu Thalib itu membela beliau dengan kedudukan, kemuliaan. Sehingga apa? Orang Quraisy itu enggak semena-mena ingin menghancurkan beliau, ingin membunuh beliau, enggak semena-mena. Kenapa? Takut dengan kedudukan pamannya. Abu Thalib sebagai salah satu pemimpin yang dihormati di kota Mekah. Meninggal dunia. Akhirnya beliau bersedih. Dan beliau kemudian menghibur diri dengan melebarkan. Kayaknya di kota Mekah ini enggak kondusif saya berdakwah. Akhirnya beliau melebarkan tempat dakwahnya, beliau keluar ke Taif. Sejarahnya ini sebelum dipanggil Isra Mi'raj. Ya, pergi ke Taif. Di Taif berharap beliau disambut dengan baik dakwahnya. Ternyata apa? Beliau diusir dan dilempari batu oleh anak-anak kecil. Sampai beliau kemudian lari, berdarah kakinya beliau itu oleh kena lemparan batu. Kemudian apa? Beliau di bawah sebuah pohon bersandar dan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min du'fi hilati. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kecilnya strategiku dalam berdakwah. Dilihat Nabi kayak begitu, malaikat penjaga gunung Uhud turun menawarkan, warawadat, ya, Muhammad minta izin sama Allah biar saya berikan hukuman orang-orang yang menyakitimu.
Biar nih penduduk Taif, aneh apa? Aneh tumplekin, aneh binasain semua dah. Pakai gunung yang saya jaga nih. Saya angkat di gunung, saya tumplekin ke Taif. Kata Rasul, saya tidak diutus oleh Allah untuk menghancurkan. Saya diutus oleh Allah untuk menyadarkan orang. Kalau ayahnya sekarang mengusir saya, membenci saya, melempari saya batu, menyakiti saya, belum tentu kan anaknya nanti yang lahir. Berkat doanya Nabi dan harapan Nabi itu, sekarang orang yang paling cinta Rasul Pak di kota Mekah itu, di daerah Arab Saudi, itu adalah orang Taif Pak. Sebagai apa? Sebagai tebusan atas perilaku kakek nenek moyang mereka terhadap baginda Rasul. Orang yang paling tuh, coba kalau Nabi bilang, tumplekin udah, gak ada tuh orang yang paling mencintai. Nyayangi, itulah harapan Nabi. Kemudian apa? Karena itu kemudian apa? Seakan-akan dihibur oleh Allah, penghiburan. Seakan-akan Allah berkata, Muhammad, kalau orang Taif menyambit kamu, mengusir kamu, sekarang saya kekasihmu nih, Allah akan menyambutmu. Yuk jalan ke kami. Akan saya sambut kamu bersama dengan seluruh penduduk langit. Ya, penduduklah langit. Kemudian apa? Turunkanlah Jibril. Sebagai bukti penghormatan Nabi, orang yang sudah meninggal aja dihidupkan oleh Allah. Jumlahnya ratusan ribu. 120.000 Nabi dibangkitkan oleh Allah. Yuk ikut sholat di Masjidil Aqsa. 310 Rasul dibangkitkan oleh Allah, ikut sholat. Nabi Isa yang belum meninggal diturunkan oleh Allah untuk menjadi apa? Menjadi makmumnya Nabi Muhammad. Ya, apa? Ini adalah sambutan supaya Nabi Muhammad tidak bersedih. Karena apa? Dakwahnya seakan-akan tidak mendapatkan apa? Sambutan baik. Kalau mereka tidak mau membela Muhammad, aku dan penduduk langit akan membelamu. Aku yang akan memuliakanmu. Tenanglah kamu. Ayo bahagia. Akhirnya dipanggil oleh Allah. Ya. Dan kemudian apa? Situasi saat itu, kendaraan yang paling cepat dan paling mewah itu cuman kuda. Cuman kuda. Sama onta. Itu onta udah ibaratnya kalau onta mah kijang, kalau kuda nih mah Ferrari-nya sekarang, Lamborghini gitu. Ya begitu yang dia punya. Ya, Toyota sama Lamborghini kan jauh banget itu cc-nya. Gitu ya. Itu kendaraan yang paling. Nah, kemudian di situasi keadaan seperti itu, maka apa yang diberitakan Nabi tentang Isra Mi'raj ini menjadi ujian keimanan. Sudahlah dakwahnya masih belum nampak jelas. Ya. Kesuksesannya, orang yang menerima kabar ini banyak yang kemudian murtad gara-gara apa? Mendengar berita ini. Maka ini adalah ujian keimanan atas kebesaran karunia Allah. Itu. Ya. Panggil Jibril, turun guide-nya. Dah. Jibril, kata Jibril, ayo naik, siapkan kendaraan namanya buruk. Buruk itu Pak, sekali mengempaskan sayapnya kendaraan, Nabi cuma bilang kendaraan saya kayak ukurannya kayak kuda. Dibayangkan oleh kita bentuknya kayak kuda beneran. Gitu. Ya. Bagal buruk, kendaraan sorga. Terus turun Jibril, Muhammad naik sini. Bertiga bersama dengan
Mikail di sebelah kiri, Nabi Muhammad tengah dengan buruknya, dan kemudian Jibril samping kanan. Ingat, malaikat itu punya sayap. Ya, bahkan ada riwayat mengatakan sayapnya Jibril itu kalau dibuka, panjang sekali. Ya, makanya itu kalau kalau Lailatul Qadar, salah satu tandanya kata Nabi, kalau paginya turun Lailatul Qadar itu, kalau paginya sinar matahari mah kenceng, tapi cahaya enggak nembus ke bumi. Kenapa? Terhalang oleh sayap malaikat. Dalam hadis sahih diungkapkan Nabi seperti itu. Diajaklah dengan ruh dan jasadnya beliau diperjalankan. Kenapa kok saya ungkapkan begini? Karena masih ada orang yang tidak percaya Nabi itu diperjalankan dengan jasad dan ruh. Masih ada, Pak. Dulu di abad ke-9 salah seorang ulama nggak percaya itu, Pak. Kenapa? Karena ada hadisnya, Khadijah berkata, saya nggak pernah merasa ditinggal oleh Nabi. Saat itu Nabi saya rasa dia ada tidur di samping saya. Akhirnya apa? Ulama ini namanya ulama Jalaluddin As-Suyuti itu nggak percaya, Pak. Sampai kemudian apa? Dididik oleh guru spiritualnya Imam Suyuti itu dengan memperlihatkan karomahnya. Kamu nggak percaya Isra Mi'raj? Kata Imam As-Suyuti kepada gurunya, enggak mungkin. Itu mungkin apa? Cuman ruhnya saja. Percaya Isra Mi'raj, tapi ruhnya saja, enggak percaya dengan jasad. Akhirnya apa? Kata gurunya begini dah. Ini kisah nyata nih. Baru setelah itu dia percaya. Kata gurunya, sini, ikut sama saya. Yuk kita jalan-jalan ke Mekah. Mundur. Yang pertama maju 11 langkah. Pejamkan mata. Ntar kalau saya suruh buka matamu, buka. Dia maju tuh sama gurunya. 11 langkah. Pas dibuka matanya, dia berada di hadapan Ka'bah. Tawaf, setelah tawaf penghormatan, kalau gitu, kalau sholat kayak tahiyatul masjid, ini kan tawaf, penghormatannya buat tawaf 7 kali. Habis itu kata gurunya, udah merasa nih ada di sini, ya. Kalau begitu sekarang ayo pejamkan matanya, kita mundur 11. Jangan buka matanya kecuali saya bilang udah. Mundur 11. Setelah selang berapa lama dibuka matanya, dia berada di Asyut. Asyut itu di mana, Pak? Di Mesir. Kata gurunya, kalau ente aja bisa Allah perjalankan begini cepat, bagaimana dengan kekasihnya? Kamu masih nggak percaya? Bukan guru, ampun, ini mah pelajaran hadis yang saya baca. Baru sekarang terbukti bahwa mukjizatnya Nabi Muhammad diperjalankan itu nyata, ruh dan jasad. Lalu dia kan dari Mesir ke Mekah, cuma sesaat doang. Makanya dia percaya udah dari Mekah ke Baitul Maqdis. Habis itu Mi'raj. Maka ini ujian, kenapa? Karena memang situasinya Pak saat itu. Kendaraan tercepatnya cuman kuda. Kecepatannya udah menembus jarak yang jutaan, bahkan miliaran kilometer. Gitu. Nggak mungkin. Maka ini Allah memperlihatkan. Makanya Allah katakan, linuriyahu min ayatina. Kami ingin memperlihatkan dan membuat dia merasakan tanda-tanda kebesaran Allah. Memperjalankan. Kecil kata Allah kalau jalan kayak begini mah.
Makanya Allah gunakan subhanalladzi, kata ta'ajjub, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Allah gunakan kata asra, bukan sara yasri, tapi asra, artinya diperjalankan, bukan dia berjalan dewek. Kalau bahasa orang sana mah diperjalankan. Hanya beliau itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Ya. Kemudian dalam perjalanan itu pertama godaannya Nabi Muhammad apa? Dia dipanggil oleh seorang wanita cantik. Muhammad, jangan tinggalin aneh. Setelah jauh Nabi Muhammad bertanya ke guide-nya, siapa itu? Itu Ifrit, merubah wajahnya kayak apa? Kayak cewek cantik. Syukur kamu kagak melihat. Kalau ente melihat, umatmu bisa gila wanita semua. Orang Nabi Muhammad nggak melirik aja, banyak yang gila wanita cantik yang umatnya. Bagaimana kalau dia melirik gitu ya? Gitu. Kemudian apa lagi diperjalankan? Kemudian Allah menawarkan dua pilihan. Maka dalam perjalanan hidup kita ini cuma ada dua pilihan, Pak. Saat itu yang dipilihkan jenisnya adalah ini susu, ini arak. Ya, kemudian apa? Ini menyebutkan simbol bahwa dalam hidup ini menuju akhirat itu pilihannya cuma dua. Ente mau ikut atau enggak, cuma itu doang. Terserah, pilihan mah bebas. Mau ikut atau enggak, mau percaya atau tidak, mengikuti syariatnya Nabi Muhammad atau tidak. Cuman itu tawarannya. Maka apa? Nabi Muhammad juga simbolnya ditawarkan susu sama arak. Nabi Muhammad memilih susu. Apa jawaban Jibril? Asabtal fitrata ya Muhammad. Syukur ente sesuai dengan fitrah. Yang ente pilih adalah susu. Coba kalau ente pilih arak, abok semua tuh umatmu. Ya, orang kagak pilih aja masih banyak yang demen. Padahal baunya tengik gitu, Bu. Minuman arak itu baunya tengik. Kok Pak Ustadz tahu? Saya pernah nyium. Sebelum saya dulu jadi santri, saya nyium. Teman aneh itu, subhanallah. Masih kecil, Pak, masih SD. Udah, karena memang ya gaya hidup ya. Keluarga. Begini baunya orang demen ya. Bau tengik begitu. Ya Mas ya? Iya. Hah? Iya. Baunya kayak begitu, tapi orang demen. Nah itu kemudian, itulah perjalanan Nabi Muhammad. Kemudian sampai beliau diperjalankan di Rafraf ke Sidratul Muntaha, kemudian berjumpa dengan Allah. Yang boleh berjumpa dengan Allah, Jibril juga tidak diberikan kesempatan oleh Allah. Ente, wahai Jibril, jadi guide cuman sampai di Rafraf. Setelah itu Muhammad naik sendiri menemui saya. Kata Jibril, siap. Makanya ketika temenin, kata Nabi, temenin sama, enggak, saya membatasinya sampai sini. Saya enggak boleh melampaui batas ini. Kalau saya ke sana, hancur saya. Saya enggak diberikan wewenang oleh Allah. Sana, mohon maaf Muhammad, bukan kagak mau, saya kagak dikasih wewenang. Jumpailah Allah. Nah sekarang bagaimana kita menyikapi perjalanan Nabi Muhammad? Apakah kita juga harus melakukan Isra? Harus, Pak. Cuman Isra kita mengisi Isra'nya, hikmah Isra Nabi Muhammad, kita mengisi Isra kita, perjalanan hidup kita. Kan Allah memerintahkan untuk kita mengisi hidup kita dengan perjalanan. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Muhammad, katakan ke umatmu, siru fil ard, lakukan perjalanan. Jadi kita juga harus Isra. Isra itu kan berjalan, Pak, diperjalankan. Cuman Isra itu perjalanan malam.
Kalau perjalanan doang, bahasa Arabnya masya, yamshi, berjalan. Tapi kalau malam, asra, saria, sarayus, asra, diperjalankan. Kul siru fil ard, lakukan. Sara, yasiru, siru, lakukan perjalanan. Nah, bagaimana tuntunan Nabi untuk melakukan apa yang harus kita isi dalam perjalanan hidup kita? Minimal simbolnya sesuai apa yang disabdakan oleh Nabi supaya kita dibahagiakan oleh Allah. Sebagaimana Allah membahagiakan Nabi Muhammad, kita juga ingin dibahagiakan oleh Allah. Maka Allah kemudian isilah perjalanan kita, hikmahnya adalah dengan 5 hal. Yang pertama kata Nabi apa? Afsus salam bainakum. Isi perjalanan hidup kita dengan apa? Mengucapkan salam sebagai simbol. Simbol keselamatan. Verbal, betul. Kita harus mengucapkan assalamualaikum. Nabi mengajarkan apa? Afsus salam ila man ta'rif wa ila man la ta'rif. Ucapkan salam kepada sesama muslim, baik yang Anda kenal maupun tidak. Ya, ucapkan salam. Dan kita sebagai orang yang beriman harus bangga dan jangan ganti ucapan ini. Ini ucapan penduduk surga. Mengganti khawatir ntar nggak nyampe ke surga. Tahiyatu ahlil jannah. Ini adalah sambutannya orang surga. Apa? Assalamualaikum. Maka jangan kita ganti ikut-ikutan nyabak ganti orang lain pakai selamat pagi, selamat siang, ikut juga. Selamat siang, assalamualaikum. Kalau cuma selamatnya cuma satu waktu doang kita diminta didoakan selamat. Tapi doanya Rasulullah yang terkandung dalam salam itu sampai akhirat, Pak. Assalamualaikum, salam sejahtera untukmu dari Allah dan kasih sayangnya Allah. Kasih sayang Allah di mana, Pak? Tempatnya. Kasih sayang Allah itu nanti teraktualisasikan ketika kita dicintai oleh Allah dengan dimasukkan ke dalam surga. Maka orang yang membahas tentang sifat Allah Ar-Rahim khusus untuk umatnya Nabi Muhammad dan umat-umat Rasul sebelumnya yang beriman kepada Allah. Nanti dia rasakan sifat rahimnya Allah. Kalau Rahman di dunia, Rahman itu enggak dibeda-bedakan. Kayak kasih sayang ya di dunia. Yang pertama apa? Ucapkan salam secara verbal. Kemudian apa? Tebarkan kasih sayang, tebarkan Islam, tebarkan salam. Itu simbol, Pak, kalimat itu. Apa? Orang Islam itu kenapa disuruh salam? Karena simbolnya dia harus menyebar kesejahteraan dan keselamatan. Nabi mengatakan orang muslim tidak disebut muslim kecuali tetangganya orang lain selamat dari dampak mulutnya. Dalam hadis sahih Rasul mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi. Orang muslim disebut muslim itu kalau muslim yang lain terlepas, terbebas dari dampak buruk ucapan kita. Isi perjalanan hidup kita dengan apa? Dengan itu. Apa? Kalau kita berkata-kata, kalau nggak bisa berkata-kata yang menyelamatkan orang lain atau baik buat orang lain, tidak menyakiti orang, oke, mendingan diem. Kata Nabi, kul khairon liasmut. Kalau kagak bisa berkata-kata yang baik, berkata-kata yang mendatangkan kebaikan, mendingan Anda diem. Kata anak zaman sekarang, dokem dah, diem gitu ya.
sebarkan keselamatan baik kepada saudara muslim kita yang baik maupun kepada saudara muslim kita yang menurut kita nggak baik. Nih ada contoh. Dulu kala ada seorang kiai, ada seorang alim datang ke Raja Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid juga seorang kiai, seorang ulama yang jadi raja saat itu. Kebetulan ulama ini nggak senang perilakunya, kebijaksanaannya raja. Kemudian dia datang dengan petantang mententeng. Ya Amirul Mukminin, inni nasihun laka wa mutasyaddidun lak. Ane mau nasihatin ente, ngasih masukan. Tapi rada keras nih. Rada keras. Mutasyaddid, syadid itu artinya keras. Tegurannya keras, nasihatnya bikin kuping apa kagak kuat. Ya. Apa kata Harun ar-Rasyid? Uskut anta ya jahil. Diam ente wahai orang bodoh, padahal dia orang alim. Apa kata dia? Ente kagak paham nilai Al-Qur'an berarti. Walaupun ente mau nasihatin, aneh yang nasihatin ente sekarang. Diam, wahai orang bodoh, kata raja. Kenapa ente suruh saya diam? Kata Harun ar-Rasyid, qad arsalallahu ila man huwa afdala minkum. Allah telah mengutus orang yang lebih mulia dari ente. Ke siapa? Ila man huwa syarrum minni, orang yang jauh lebih jelek dari saya. Tetap aja Allah nyuruhnya, wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yazakka. Apa kata Allah ke Nabi Musa? Kata Harun ar-Rasyid, Allah mengutus orang yang lebih baik dari ente. Siapa? Nabi Musa. Kepada siapa diutusnya? Kepada pemimpin yang lebih jelek dari saya, yaitu Firaun. Apa perintah Allah? Perintah Allah enggak kasar. Tetap aja Allah menyuruh Nabi Musa gimana? Ucapkan kata-kata yang bersahaja, yang lemah lembut, yang santun. Santun loh. Sama orang yang aku tuh Tuhan. Yang harus dikritisi. Makanya saya bilang apa? Mengkritisi pemerintah mboyo dengan bahasa yang santun. Kalau enggak, Anda yang akan merasakan dampaknya. Kata Allah, qula lahu, wahai Musa dan Harun, katakan kepada Firaun ucapan-ucapan lainan yang lembut, halus, santun. Ya, akhirnya diem tuh. Maka kita ucapkan salam mulut ini harus mengajarkan yang baik. Kemudian apalagi yang harus kita buat orang lain terselamatkan? Islam apa? Perbuatan tangan, kebijaksanaan. Ya kalau kita yang mempunyai kebijaksanaan, berikan kebijaksanaan yang apa? Yang baik, yang mensejahterakan orang, yang menyenangkan orang. Kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kemudian aktualisasikan nilai salam ini dengan landasan ilmu. Tidak semua kebaikan yang diajarkan oleh Nabi serampangan kita praktekin, Pak. Salam itu baik, tapi harus tahu situasinya. Orang lagi minum disalamin. Hukumnya nggak boleh itu. Orang lagi makan disalami. Itu mengganggu. Kan lihat ajaran Nabi. Kata Nabi apa? Ente walaupun ngaji itu baik, suaranya kedengaran baik, dapat pahala, subhanallah gitu ya, bagus. Tapi kalau ada orang yang lagi tidur, tolong suara ente pelanin. Sama kalau orang lagi makan terganggu kalau ada yang ngucapin salam. Ente mah enak ngucapin salam hukumnya cuma sunnah, ngejawabnya hukumnya wajib. Lagi ngunyah lagi. Assalamualaikum. Wah, muncrat semua kan itu bisa-bisa. Maka harus dengan ilmu, tahu situasinya.
Betul, mengucapkan salam baik. Sama orang tidur disalamin. Waalaikum. Salah satu etikanya, coba lihat. Etikanya, kita betul Pak. Ada orang, tidak ada orang di rumah, tetap kita dianjurkan baca salam. Masuk rumah nih, ada orang, nggak ada orang, kalau masuk rumah sendiri, dianjurkan oleh Nabi tetap mengucapkan salam. Salamnya cuma yang beda. Kalau ada orangnya assalamualaikum, kalau kagak ada orangnya, yakinlah di situ ada makhluk Allah yang lain. Maka kita salamin, assalamualaikum ya ibadallahis salihin. Salam sejahtera untukmu wahai hamba-hamba yang baik. Maka rumah kita yang diisi, yang kita hormatin, yang baik. Yang tidak baik, biar dia kabur. Salam itu begitu tuntunan Nabi. Nah, bagaimana sekarang kalau sama orang yang tidak muslim? Kan tadi salamlah, ucapkan salam kepada orang yang muslim, orang yang beriman. Kalau sama orang yang non muslim, ya, kita ucapkan salam boleh, tapi salamnya seperti yang dicontohkan oleh Nabi ketika dia mengirim surat. Mengirim surat ke raja-raja yang tidak muslim, diharapkan dengan surat itu minimal masuk Islam atau ada dukungan, ya, kalaupun tidak masuk Islam, yang menghormati. Apa tulisan suratnya Nabi? Assalamu ala manittaba'al huda. Salam juga. Cuman apa? Ala manittaba'al huda. Salam ala manittaba'al huda. Salam begitu aja. Salam, kadang-kadangnya kan cuma salam. Ala manittaba'al huda yang kecil aja. Gitu. Daripada Anda assalamualaikum, ente ngedoain seseorang yang kalau dia tidak Islam pasti dia tidak akan diselamatkan oleh Allah. Ente menggunakan kalimat Allah untuk menyelamatkan orang yang tidak akan pernah diselamatkan oleh Allah, kan nggak pada tempatnya. Kecuali kalau umum di situ ada orang Islam nggak apa-apa. Tapi kalau secara khusus individual, ya salamnya begitu. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz, atau orang Palang. Saya sering banget itu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dalam hati, ala manittaba'al huda. Supaya nggak menyinggung kan. Kalau kita nggak jawab kan menyinggung perasaan. Gimana sih? Waalaikumsalam. Minimal begitu. Nah. Oke, jadi kita harus sesuai dengan ilmu, mengisi perjalanan hidup. Kemudian yang selanjutnya, ini jamnya mati ya? Kok nggak bergerak-bergerak? Hah? Iya. Jam 6. Oh iya, sebentar. Yang kedua, dalam hadis sahih Nabi mengatakan isi perjalanan hidup Allah dengan apa? Setelah mengucapkan salam, menyebar kesejahteraan, menyebar ketenangan dalam hidup. Makanya saya sesuai dengan hadis ini, saya mengatakan enggak ada orang teroris itu orang Islam. Sesuai hadis Nabi itu enggak ada. Kalau Nabi mengatakan orang Islam itu yang menyebarkan keselamatan melalui mulut dan tangannya, maka apa? Orang yang menyebar dengan tangannya dan mulutnya kebinasaan, apa disebut orang Islam? Karena enggak. Nabi yang mengeluarkan mereka, bukan termasuk golongan orang Islam. Makanya kita bilang orang yang pendekatannya kekerasan kayak begitu, yang bom di masjid lah apalah, itu bukan orang Islam, Pak. Itu. Yang kedua kata Nabi apa? Wa'at'imut ta'am. Ayo perjalanan hidup isi dengan apa? Ibadah sosial. Ngasih makan. Ya, itu simbolnya, itu adalah simbol ibadah sosial. Kenapa? Karena kadang-kadang ibadah sosial itu di mata Allah lebih hebat
ya, pahalanya di sisi Allah dibanding ibadah individual. Ya, kalau ibadah individual cuma baiknya untuk kita doang dampaknya, tapi ibadah sosial dampaknya bisa apa? Bisa turun temurun itu. Amal jariah itu rata-rata ibadah sosial, Pak. Coba periksa. Ya, amal jariah itu rata-rata apa? Ibadah sosial. Ilmu ente itu ibadah sosial. Ya kan? Apalagi semuanya adalah ibadah sosial. Maka simbol hidup kita isi dengan ibadah sosial. Wa at'imut ta'am. Kemudian yang ketiga, isi dengan apa? Wasilul arham. Ayo jaga hubungan baik. Dengan pertama dengan saudara dekat. Kata Allah dalam Al-Quran, zawil kurba. Ya, dengan orang-orang. Kemudian siapa? Orang-orang yang papa tadi. Hubungan silaturahimnya dengan baik dengan orang yang membutuhkan pertolongan apa? Dengan kita memberikan wa'atimut ta'ama, ibadah sosial. Kemudian siapa lagi? Wa assa wal jaril junub. Tetangga yang dekat. Itu saudara kita, terjaga hubungan baik. Ya, sampai-sampai Nabi mengatakan, kalau tetanggamu itu enggak baik, ente sabar. Kenapa? Karena itu adalah ujian perjalanan iman Anda. Anda tetangga kadang-kadang, ya Allah kita udah berasa udah baik, tetep sabar. Gitu ya. Sabar. Karena apa? Nggak akan ada, kalau kita tegak sabar nggak akan ada yang nolongin kita dari saudara deket kalau kita lagi kemalangan kecuali tetangga. Makanya sabar kalau ada hal-hal yang tidak baik. Ya, harus dijaga hubungannya. Pokoknya kebetulan tetangga kita memelihara sesuatu yang tidak kita suka, taruhlah guguk, ya sampaikan aja, Mas, boleh ente melihara, tapi tolong jangan mengganggu kenyamanan kami, karena air liurnya itu bagi kami adalah najis. Kalau ente meliharalah di teritori daerah kekuasaan Anda. Maksudnya apa? Di batas rumah Anda, nggak boleh keluar. Jangan diumbar jalan kemana-mana. Tapi tetap kita nyampainya dengan bahasa yang santun dan baik. Jangan pendekatannya marah kalau udah kayak begitu. Ya, kayak begitu udah kita ingetin 2 kali 3 kali, baru kok kita boleh mengambil tindakan yang rada ekstrim. Apa kalau cuma persoalan guguk mah gampang, Pak. Biar tuh guguk kagak selamat. Kalau orangnya mah kita mah tetap baik. Guguknya aja kita rekayasa. Biar dia apa? Nggak panjang usianya. Saya dulu diajarin tuh sama, kalau ente mau ada itu udah dikasih tahu, tetap aja ngebandel. Iya Pak, beli pancingan kecil Pak. Masukin ke dalam bakso, lempar dan itu kasih makan. Seminggu juga udah ngok-ngok dia. Nanti kan radang usus, menurut dokter apa? Pas dioperasi radang usus nih, ya ada pancingan nyangkut. Tapi tetap kita harus apa? Baik Pak. Ya, kalau kita sudah baik, datengin dengan baik bahasa yang santun, baru kita kafarotnya dosa kita itu kita udah baik. Oke, itu adalah kita apa? Harus menjaga hubungan silaturahmi. Dan menjaga hubungan keluarga itu termasuk
bakti seorang anak kepada orang tuanya setelah orang tua tidak ada. Mas, kita kadang-kala kalau masih orang tua masih hidup, kadang-kala kita apa? Kurang ajar. Nggak berasa kedudukan orang tua itu kalau orang tua masih ada. Kadang-kala ada anak yang kayak begitu. Setelah orang tuanya nggak ada, baru dia sadar. Ternyata begini loh rasanya tuh. Terus bagaimana mau berbakti? Jaga hubungan baik dengan keluarga dekat, terutama saudara. Saudara itu harus kita jaga hubungannya, jangan bercerai-berai, jangan berantem, berkelahi adik sama kakak gara-gara banda, datang ke pengadilan, elah. Itu jangan, jaga hubungan baik. Kenapa? Orang yang meninggal, orang tua yang kita meninggal itu tahu Pak informasi tentang orang yang hidup. Keluarganya tahu Pak. Ketika dia dengar anaknya nggak baik, dia yang tersiksa itu. Emang taunya dari mana Pak? Kok bisa tahu? Kan dia udah ada di alam kubur. Emang nggak ada orang yang datang ke alam kubur Pak? Dari orang yang hidup. Tiap hari kan. Maka kalau umpamanya taruhlah di Grand Village, ada yang meninggal nih. Orang yang meninggal di sini kemarin dimakamkan, dia yukhbir, bagaimana kabar? Waduh, anak ente parah, berantem, sedih deh. Maka kalau kita menjaga hubungan baik, orang tua kita senang, dan itulah baktinya seorang anak setelah orang tuanya tidak ada. Dalam hadis Nabi sama disampaikan. Gitu. Kemudian apalagi selanjutnya? Wasallu bil-laili wan-nasu niyam. Itu perjalanan hidup kita isi. Kemudian apa? Nabi terakhir mengatakan wasallu, salatlah kalian. Selain salat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah, salat yang paling bagus dilakukan, kata Nabi, wasallu bil-laili wan-nasu niyam. Lakukan salat di malam hari ketika orang lain masih terlelap dalam tidur. Maksudnya apa? Lakukan hubungan mi'raj dengan Allah di malam yang Nabi kan mi'rajnya malam. Kita juga disuruh oleh Nabi banyak berhubungan dengan Allah, banyak mi'raj dengan Allah di malam hari. Kenapa kok begitu? Karena memang sholat itu adalah media mi'rajnya orang beriman. Kita mi'raj. Gimana mi'rajnya? Sholat. Sholat itu adalah komunikasi antara hamba yang ada di dunia ini dengan Allah di tempatnya. Ya. Komunikasi. Kalau kita mau makna hadis Nabi, ketika kita membaca Al-Fatihah, sebenarnya itu komunikasi antara Allah dengan orang yang sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah bilang di tempatnya di mana Allah berada, ih hambaku memuji aku. Cuman kita kagak dengar jawaban Allah. Kalau dengar kabur semua dari sholat. Hikmahnya itu, kok nggak dengar saya? Itu mah yang dengar apa? Di kolbu. Kolbunya yang berasa. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim. Ya Allah, hambaku memuji aku lagi dengan pujian yang baik. Maliki yaumiddin, aku diagungkan oleh hambaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dijawab oleh Allah. Hambaku, ini adalah hakku dan hakmu. Hakku adalah engkau hanya menyembah kepadamu, dan hakmu adalah aku akan menolongmu. Ihdinas siratal mustaqim, ini adalah hakmu, saya akan menunjuki kamu jalan yang lu kesuksesan. Apa?
dunia dan akhirat. Itu sebenarnya diskusi. Makanya Nabi mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Beriman di mana letaknya? Fil qalb. Di batin kita yang mi'raj. Enggak, jasadnya enggak bisa kita sama Nabi. Enggak ada lagi orang yang bisa melakukan perjalanan jasad dan roh ya ke menjumpai Allah, enggak ada. Cuman Allah itu mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang keempat? Kalau Anda sudah melakukan yang empat ini, yang kelimanya konklusinya, hasilnya kata Rasulullah, tadkhulul jannata bisalam. Anda akan dimasukkan oleh Allah dengan penuh salam sejahtera. Dalam Al-Quran Allah katakan salamun alaikum tibtum fadkhuluha. Salam sejahtera untukmu wahai orang-orang yang masuk surga. Ayo sekarang masuklah dengan penuh kesenangan. Itu apa? Simbol dari apa yang diambil oleh Nabi dalam Isra dan Mi'raj. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita agar supaya kita masuk surganya Allah. Nah, melakukan perjalanan ini. Mudah-mudahan dengan itu insya Allah kita diselamatkan oleh Allah. Maka kalau seperti ini kita membedah Isra Mi'raj, mengadakan perayaan Isra Mi'raj, membedah sejarahnya Rasul, masa iya hukumnya bid'ah? Orang menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi, membedah hikmah di balik, ya Pak. Jadi itu apa? Ngasih makan kayak gini masa dibilang bid'ah? Wa atimut ta'am, ini aktualisasinya atimut ta'am. Ya karena air tehnya udah dingin, makanya udah sampai sini aja dah. Ya Bu ya. Ya mudah-mudahan hikmah ini dapat kita aktualisasikan dalam perjalanan sisa hidup kita, supaya kita diantarkan oleh Allah sampai ke dalam surganya sebagaimana dipesankan oleh baginda Rasulullah SAW. Saya ulang, hikmahnya adalah ayo isi perjalanan hidup kita dengan apa? Dengan mendatangkan keselamatan untuk diri dan keselamatan untuk orang lain. Baik secara verbal ucapannya salam maupun tingkah laku dan perilaku sikap. Kemudian yang kedua, ayo sebisa mungkin kita selalu melakukan ibadah sosial sesuai apa yang kita mampu. Ya, yang kita mampu. Wah saya nggak bisa sedekah. Saya tidak bilang kita harus sedekah ibadah sosial itu. Nolongin orang itu sedekah. Kata Nabi, likulli sulama bani Adam sedekah. Setiap ras-ras kita ini bisa melahirkan sebuah nilai sedekah. Lidah bisa. Jadi itu assalamualaikum nilainya sedekah. Ya. Tangan apalagi. Apalagi pokoknya yang jelas kita katanya ibadah sosial. Kemudian setelah itu apa? Lakukan. Ya. Silaturahmi yang baik. Kemudian isilah hidup kita, perjalanan kita dengan ya Allah, telaten melaksanakan ibadah sholat. Ada pesan Ibnu Mas'ud sebelum saya tutup. Ibnu Mas'ud mengatakan, boleh enggak secara hukum fikih saya sholat di rumah? Boleh deh, secara hukum fikih. Hukum ansih mah boleh. Tapi itu bisa melahirkan sebuah kesesatan, kata Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi, sholat berjamaah itu sunnah Nabi. Kalau ente sholat di rumah nggak berjamaah, ente berarti sudah meninggalkan sunnah Nabi. Ente meninggalkan sunnah Nabi, nyata-nyata orang yang meninggalkan sunnah Nabi itu kata Ibnu Mas'ud, nyata-nyata ente langkahnya salah, tersesat.
taraktum sunnata nabiyikum wa iza taraktum sunnata nabiyikum dolaltum. Kalau ente nyata-nyata meninggalkan sunnah Nabi, sholatnya mah selalu di rumah baik. Terus masjid buat apa? Yang suruh menuin siapa? Angan-angan, harapan doang. Bangunin masjid bagus-bagus. Yang menuin cuma harapan-harapan orang yang bangun. Mudah-mudahan gede nih nanti penuh jamaahnya. Itu makan harapan doang. Kenyataannya ini ya. Maka apa? Buat. Jadi apa? Sholatnya sebisa mungkin. Kita kalau ada waktu kebetulan tidak lagi keluar, sholatnya lakukan sholat fardunya berjamaah. Kalau sholat sunnahnya silakan di rumah. Yang lebih afdol itu di rumah. Ya, sholat sunnah kata Nabi, sholatur rajul fil afdol fil bait illal maktubah. Sholatnya seorang muslim itu yang terbaik di rumah kecuali sholat fardu. Sholat sunnah, sholat apa. Makanya sholat rawatibnya Nabi juga kadang-kadang dalam rumah, Pak. Ba'da Jumat masuk dulu ke rumah baru sholat. Qobliyah di rumah baru keluar. Tapi kalau kita kan repot, rumah kita jauh dari masjid. Sholat sunnah di sono ketinggalan jamaahnya. Ya, makanya datang duluan, ya gitu ya. Sholatnya udah sholat qobliyahnya di masjid. Jangan, nah saya mau ikuti sunnah Nabi, ini ketinggalan jamaahnya. Nah, itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Mari kita isi hidup kita mudah-mudahan berkah.